Haji Rhoma Irama, karena beliau sudah tepat, sudah berkata sesuai argumen yang bisa dimengerti. Dan terakhir adalah masalah akhlak dan adab. Di sini jelas terlihat siapa yang paling beradab dan berakhlak, bersopan santun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam podcastnya Haji Rhoma Irama menuturkan dengan bahasa yang sangat-sangat sopan, dengan bahasa penuh kecintaan, penuh kelembutan, penuh kehati-hatian, tepuk seliro, tetapi beliau hanya ingin menyampaikan kebenaran. Beliau istighfar beberapa kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beliau ungkapkan ini tidak ada kebencian sedikit pun, karena beliau sangat memahami, sangat menghargai para habaib yang akan beliau kritik ini. Itulah akhlak daripada Rhoma Irama. Orang tidak menyebutnya kiai, tetapi apa responnya, apa balasannya, apa akhlak balikan yang dipertontonkan oleh HRS sebagai seorang tokoh yang dieluk-elukan, tokoh yang katanya keturunan Nabi, tokoh yang katanya perwakilan umat Islam, imam besar dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lihat? Pertama emosi, kedua suudzon, ketiga nyumpah-nyumpahin. Air susu dibalas air tuba. Alih-alih mengapresiasi, alih-alih menyampaikan bahasa-bahasa penuh kesopanan, alih-alih menyampaikan bahasa-bahasa penuh penerimaan, ternyata HRS malah menampilkan akhlak yang jauh daripada akhlak, minimal akhlak orang Indonesia, tetapi menampilkan akhlak-akhlak pemarah, akhlak-akhlak orang-orang keras, menambah-nambahi kata-kata, mengatakan itu fitnah, mengatakan itu menghina, seraya mengancam-ngancam, ngata-ngatain sudah tua, dalam bahasa kitanya udah tua kok begitu, nggak ada tobat-tobatnya. Jangan sampai lu mati su'ul khotimah dan lain-lain. Itu bahasa-bahasa jalanan, itu bahasa-bahasa orang awam, itu bahasa-bahasa orang tidak berilmu, bukan bahasa tokoh. Nah, disinilah kita bisa melihat mana yang emas, mana yang besi. Dan untuk warning kepada Haji Rhoma Irama, takutlah mati dalam keadaan su'ul khotimah, udah tua. Ya, itu tadi itu lebih baik introspeksi diri lah. Jadi kalau sudah ngomong begitu, seolah-olah dirinya lah yang husnul khotimah, yang merasa paling benar. Tetapi sudah dibahas di muka, justru dirinya yang tidak benar, dengan memanipulasi pernyataan, dengan memanipulasi ayat, dengan mempelintir penerjemahan ayat, dengan berbohong tidak ada habib-habib yang mendoktrin seperti itu. Seharusnya dia tidak merasa yang paling benar dan tidak perlu mengancam-ngancam orang lain su'ul khotimah. Karena perjalanan beliau Haji Rhoma Irama itu insya Allah sudah sejalan dengan koridor-koridor agama. Jadi seperti itulah kebiasaan HRS dan para habaib lainnya, merasa paling benar dan menyumpah-nyumpahi orang seolah-olah di luar diri mereka adalah orang-orang yang sesat dan salah. Itu juga cara berpikir Khawarij sebenarnya, cara berpikir Wahabi. Bagaimana yang lebih baik? Introspeksi ke dalam, menerima masukan dan berterima kasih kepada orang yang memberinya masukan. Seperti itu kira-kira kita sebagai penggemar Haji Rhoma Irama tentu saja merasa tidak sreg dengan tuduhan fitnahan-fitnahan seperti ini. Justru ini masukan yang baik buat kaum Ba'alwi agar mereka tersadar. Tak dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.